Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akmal. Udah lama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akmal. Kali ini saya akan sharing tentang karomah seorang Habib yang bernama Habib Umar bin Hafiz. Awal ceritanya seperti ini. Jadi waktu tahun 2018 saya itu sering mendengarkan kayak semacam ceramah melalui YouTube. Terus saya juga mendengarkan tentang karomahnya para waliullah kayak gitu, dan juga saya mendengarkan karomah salah satu Habib Umar bin Hafiz ini. Jadi saya tuh mendengarkan dan saya tuh suka banget dengan karomah Habib Umar bin Hafiz ini. Setelah saya mendengarkan, saya mencoba pengen mendengarkan ceramahnya beliau langsung. Apa yang terjadi ketika saya mendengarkan, ternyata ceramahnya pakai bahasa Arab. Jadinya tapi dia meskipun pakai bahasa Arab, di situ tuh dia ada translate-nya kayak gitu, kayak nanti juru bicara gitu. Tapi saya merasa kurang menggigit gitu loh. Istilahnya tuh ketika saya mendengarkan orang yang ceramah pakai bahasa Indonesia dengan penuh ketauhidannya di situ, ngena banget kayak gitu. Kayak macam benar-benar bisa secara tidak langsung kayak gitu, diri saya, pikiran saya, semuanya tuh bisa satu frekuensi gitu lah ketika mendengarkan seseorang atau seorang ustadz yang ketauhidannya kuat kayak gitu. Frekuensinya tuh bisa sinyalir ke saya gitu loh. Tetapi saat saya mendengarkan ceramah Habib Umar ini, malah saya itu jadi nggak suka kayak gitu. Dari situ saya nggak pernah mau mendengarkan ceramahnya dia, dan saya bahkan yang awalnya suka kan dengan karomahnya jadi nggak suka kayak gitu. Singkat cerita, pada tahun 2019 saya itu karena saya merasa tidak suka, jadi saya tuh nggak pernah dengerin ceramahnya dia, dan intinya seperti itu, intinya nggak suka gitu. Pada suatu hari tiba-tiba saya itu melihat ceramahnya dia, saya ini istilahnya skip kayak gitu, istilahnya tuh dilewatin karena nggak suka kayak gitu. Pada malam harinya saya tuh tidur dia tersenyum sama saya. Apa yang terjadi? Bangunnya paginya saya tiba-tiba tuh langsung jatuh cinta, dan saya itu sangat maksa sama suamiku minta beliin fotonya.
jadi maksa banget minta fotonya yang namanya Habib Umar. Tapi suami saya tuh nggak tahu maksudnya, belum tahu alasannya apa. Akhirnya dibelilah, itu sampai dipajang sama saya tuh fotonya, dipajang fotonya. Itu rasanya tuh ketika ngeliatin fotonya tuh aku merasa malu. Terus ya pokoknya ketika mungkin di dalam ruangan saya belum berpakaian benar meskipun dalam rumah, terus saya rasanya malu gitu. Terus saya juga ngeliatin juga, pokoknya tiba-tiba kayak gimana sih orang jatuh cinta kayak gitu ya, seperti itu gitu. Sampai nama anak saya pun di belakangnya pun itu ngambil namanya Habib Umar bin Hafiz, jadi ngambilnya Hafiznya di saking jatuh cintanya sama Habib Umar. Dan tidak sampai di situ karomahnya Habib Umar itu, jadi terjadi kedua kalinya tuh dia datang. Jadi malamnya itu saya tuh tengkar hebat sama suami saya, istilahnya suami saya tuh nggak ada di tempat, istilahnya ada di kerja kayak gitu, tapi cekcok gitu melalui by phone gitu. Dan enggak tengkar hebat gimana sih, intinya gini. Jadi sebelum saya ditinggal kerja sama suami itu, saya tuh lagi kayak macam lagi kesel-keselan lah sama suami, jadi saya sedih nangis semalaman. Saya nangis karena ada hal yang menyakitkan hati saya dari suami gitulah. Semalaman saya nangis, intinya itu saya kecewa sama suami saya. Jadi bukan bertengkar hebat, cekcok, istilahnya lagi ada sesuatu yang saya kecewain dari suami, dan suami juga tahu kalau saya itu lagi marah sama dia kayak gitu, kesel kayak gitu. Itu saya semalaman nangis sampai mataku tuh bengkak gitu. Terus saya tertidur dan saya tuh bermimpi suami saya dijorokin sama Habib Umar. Jadi istilahnya suami saya tuh mau istilahnya mau salaman gini, tiba-tiba sama Habib Umar tuh diginiin, padahal dia nggak dorong, cuma istilahnya disisihkan doang. Jadi istilahnya nggak diterima, istilahnya gininya tuh nggak terima, disuruhnya tuh nggak terima gitu. Tapi jatuhnya tuh kencang banget seperti orang didorong kayak gitu. Disitulah yang saya lihat di dalam mimpi itu. Paginya suami saya kan pulang kayak gitu, tiba-tiba ada orderan gitu, ada orderan ojek kayak gitu. Dia tuh setelah kerja istilahnya kadang buat sambilan cari sebensinan, katanya dia sih istilahnya tuh dia ngojek kayak gitu, ojek kayak Grab gitu. Terus tiba-tiba katanya suami saya tuh nabrak mobil. Terus setelah nabrak mobil, pokoknya dia tuh kayak tanpa sadar gitu, kayak orang linglung gitu di situ. Terus dia pulang-pulang udah istilahnya badannya kesakitan atau gimana, saya nggak ngerti posisinya gimana kejadiannya. Intinya tuh pulang-pulang tuh badannya tuh dia sakit remuk ya. Dan saya langsung inget sama mimpi yang suami saya tuh dijorokin sama Habib Umar. Maksudnya apa kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Intinya seperti itu, saya juga bingung kenapa. Dan ada juga, tidak hanya Habib Umar sih, Habib Tanggul ya, enggak, iya. Jadi Habib Tanggul pun juga pernah datang, tapi itu dia datangnya cuma sekedar menampakkan muka gitu. Tapi yang ketiga yang lucu. Jadi yang ketiga itu juru bicara yang Habib Umar, siapa namanya lupa sih.
Habib Jindan apa ya, pokoknya pendiri ini pendirinya yang ada di Jakarta nih, pendiri, aduh ya Allah lupa aku apa ya, majelis Rasulullah ya. Jadi pendiri Majelis Rasulullah ya, Habib Jindan. Nantilah saya kasih fotonya dah, kalau mungkin saya salah dalam menyebutkan nama saya mohon maaf banget, karena sebelumnya tuh saya tuh memang tidak kenal sama Habib ini ya gitu, tapi saya pernah datang ke majelisnya kayak gitu, dan saya tuh nggak kenal, cuman tiba-tiba tuh Habib ini ada dalam mimpi saya muncul, dia tersenyum, tapi saya nggak tahu namanya. Jadi pas saya bangun tidur, saya cari tahu, saya ngasih tahu sama suami, itu didatangnya seseorang Habib, tapi saya pernah lihat mukanya, tapi aku nggak tahu namanya siapa kayak gitu. Saya pokoknya dia tuh pernah barengan sama Habib Umar kata saya kan, saya bilang gitu. Tetap saya tuh nggak tahu, akhirnya sama sana itu dikasih tahu ini namanya kayak gitu, dia dulu juru bicaranya. Terus ketika saya cari-cari, ya memang luar biasa sih. Disitulah saya karomah para Habib yang pernah datang melalui mimpi, tapi yang paling berkesan menurut saya karomahnya itu karomahnya Habib Umar, yang awalnya saya tidak suka menjadi jatuh cinta, dan seperti orang, ya gimana sih orang jatuh cinta kayak gitu, kayak gini lah istilahnya. Orang ketika kita mengidolakan sesuatu, pasti orang tuh beli posternya, beli fotonya, bahkan nge-save fotonya dan mencari tahu semuanya lah kayak gitu. Sama halnya dengan saya, pas bangun tidur langsung saya tuh minta cari foto. Mungkin ngiranya suami tuh, mungkin karena saya dalam keadaan hamil, dikiranya tuh saya tuh lagi ngidam, tapi sebenarnya enggak. Jadi bukan karena saya ngidam, tapi memang istilahnya tuh kayak orang tiba-tiba jatuh cinta gitu. Jadi jatuh cinta, dan saya tuh sering melihat fotonya Habib Umar tuh dengan kayak melihat senyumnya, terus melihat, ya pokoknya gimana ya, susah dijelasin. Intinya tuh aku tuh ngerasa kok bisa ya Habib Umar tuh tahu kalau saya tuh nggak suka kayak gitu. Tiba-tiba dia datang dan akhirnya dibuatlah aku menjadi suka. Disitulah yang merasa saya tuh apa ini yang mungkin salah satu karomahnya dia kayak gitu. Kalau Habib, juru bicaranya dia yang Habib Jindan gitu, mohon maaf ya saya lupa namanya siapa, tapi aku ingat wajahnya, nanti saya share foto-fotonya. Dari situlah saya ngerasa apa tuh maksudnya, ngerasa tuh kalau misal ya senyumnya itu loh yang bikin saya gimana gitu. Yang lucunya lagi, saya tuh nggak kenal dan nggak tahu namanya, tapi saya cuma ingat pernah saya lihat di salah satu fotonya Habib Umar, makanya saya cari tahu. Pas saya dikasih lihat, nyari tahu, lihat ini nih kata saya yang ada di mimpi saya, kata aku, yang senyum sama saya gitu. Tapi ada lagi sih, tapi ini bukan seorang Habib dan bukan seorang ustadz, salah satu ustadznya suami saya. Jadi ceritanya suami saya tuh belajar ngaji kitab-kitab apalah, kakak artis saya.
dan namanya juga orang-orang baru-baru nikah, terus sering dan saya itu tidak melarang, cuman kadang dia itu karena kebiasaannya masih sebelum nikah kalau ngaji masih ngeruping, cangkruan, istilahnya nongkrong-nongkrong dulu, rokok-rokokan dulu lah mungkin, atau entah apalah di sana kayak gitu. Jadi kadang pulangnya sampai subuh, kadang ya dari situ saya itu kesel ya gitu, kesel sampai aku itu marah dan saya tuh nggak suka ya gitu, sampai kesel gitu. Dan lucunya lagi aku tuh salah orang, jadi temannya dia dipikir itulah yang namanya Ustadz Ari gitu. Ternyata saya salah orang, ternyata itu namanya Ogi, temannya ngajinya dia, bukan Ustadz Ari. Jadi saya salah orang karena sering bertemu, mulai dari acara pernikahan pun dia juga datang, tapi saya tuh memang nggak ngeliat mukanya orang kayak gitu istilahnya. Kalau memang istilahnya udah kebiasaan dari sononya, bukan karena saya tahu tentang menjaga pandangan atau semacam. Memang dari dulu itu saya paling kayak sungkan natap langsung wajahnya seseorang, kecuali orang itu mancing saya menatap atau ada sesuatu yang diomongin baru kita saling tatap-tatapan. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang dibicarakan serius, saya paling pantang untuk tatap-tatapan berlawanan jenis kayak gitu. Jadi di situ tiba-tiba itu yang awalnya saya tuh nggak suka, tiba-tiba itu si Kiai ini tuh datang dalam mimpi saya. Tapi dalam mimpi itu dia ditanya seolah-olah itu seperti orang sedikit ada kayak memalingkan muka, seperti orang kesal gitu sama saya. Dan saya bingung gitu, tapi saya ingat di wajah ini yang dalam mimpi ini saya pernah lihat di HP-nya suami saya, tapi siapa ya kayak gitu kan. Saya kan nggak tahu gitu. Jadi saya waktu suami saya mandi, saya cari tahu ini orang yang ada dalam mimpi saya pernah ada di HP-nya suami saya, ini siapa orangnya. Jadi aku penasaran kan dalam mimpi, karena orangnya itu saya nggak kenal tapi pernah lihat, nggak sengaja lihat tapi nggak tahu namanya. Pas saya lihat, saya nanya sama suami, ini siapa? Dia bilang ini Ustadz Ari. Hah? Serius? Jadi yang awalnya saya nggak suka menjadi suka, dalam artian bukan suka sama orang ya, istilahnya itu berusaha mengikhlaskan, istilahnya nggak mau marah-marah lagi lah kayak gitu. Cuman hanya minta sama suami kalau benar-benar selesai acara ngajinya cepet-cepet pulang, jangan ngikut sama teman-temannya yang belum punya istri, karena yang punya istri cuma suami saya kayak gitu. Dari situ saya nyadar, apa gara-gara saya marah sama suami karena urusan ngaji dia pulang sampai larut sampai subuh, tiba-tiba saya didatengin kayak gitu karena aku kesel sama gurunya kayak gitu. Akhirnya saya, nih orang kata saya kayaknya ini bukan sembarang, tapi dia datangnya nggak senyum, kayak judes gitu. Terus orang itu dalam mimpi itu Ustadz Ari ini, saya tuh ngerasa orang ini bukan orang sembarangan kayak gitu. Terus lucunya lagi, kedatangan kedua kalinya dia tuh tersenyum, saya juga nggak ngerti apa intinya tuh. 2 kali dia datang sama saya. Memang saya sering pernah ikut suami juga kayak macam transaksi beli, kayak beli baju lebaran nemenin suami gitu kan. Kebetulan kan ustadznya juga jualan baju gitu. Saya nggak pernah ngeliat mukanya langsung, apalagi tetap-tetapan kayak gitu.
jadi cuman taunya tuh melalui foto-fotonya ketika mereka lagi ziarah gitu aja. Tapi pertama kali tahu mukanya itu dalam mimpi, karena saya memarahi suami gara-gara ngaji larut pulang itu kayak gitu. Dan saya tuh sadar mungkin gara-gara saya marah banget sama suami, dan saya tuh mulai kesel sama ustadznya istilahnya. Dari situlah saya tahu kayak gitu. Menurut saya sih yang namanya karomah itu tidak hanya dimiliki seorang habib, syekh, mungkin seorang ustadz biasa pun atau orang biasa pun punya karomah, karena kan kita nggak tahu amalan orang seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati, mau dia seorang ustadz, mau dia seorang habib, seorang syekh, atau orang-orang biasa, atau orang-orang yang menurut kita nggak sholat atau apa, kita hati-hati. Karena saya pernah dengar banyak para wali kayak gitu itu nggak sholat katanya, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya dia tuh memang nggak sholat, tetapi salah satu belahan dirinya dia itu sholat ya gitu. Ada yang seperti itu ya gitu. Intinya tuh kita penting pinter-pinternya untuk memawas diri, dan kalau bisa istilahnya jangan suuzon lah kayak gitu. Dan yang mungkin kalau mungkin nggak sekitar kita ada yang nggak sholat atau apa, udahlah doakan aja semoga dia kembali istilahnya mau sholat. Nggak perlu dah dicaci maki atau nggak perlu kita tidak menyukainya, karena kita nggak tahu ya gitu. Ya belajarlah dari kejadian saya yang mulai tidak suka menjadi suka, sebetulnya jatuh cinta, yang awalnya ya dari karomah ini dari para habib sampai ustadz, saya jadi tahu kayak gitu istilahnya itu. Jangan terlalu jangan berburuk sangka dulu, berpikir negatif dulu kayak gitu. Kalau saya ngomongin karomah tuh yang menurut saya ya yang paling berkesan itu yang pertama sama yang terakhir, tapi yang paling itu yang pertama ya sama Habib Umar kayak gitu. Karomah itu unik, karomah itu gimana ya, kita nggak bisa ngomongin karomah dalam dunia yang bisa dianalogikakan di luar analogik. Jadi karomah itu benar-benar magic, istilahnya tuh yang kita nggak tahu, nggak kenal, nggak suka bisa menjadi kenal, menjadi tahu, menjadi suka gitu. Dan saya tuh dari situ, tetapi saya perlu tekankan yang namanya kedatangan orang-orang yang seperti ini bukan serta-merta datang. Jadi ada amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehingga Allah bisa menghadirkan orang-orang seperti orang-orang yang punya karomah-karomah seperti ini kayak gitu. Makanya ketika kita disuruh seorang guru, sami'na wa ta'na sajalah. Mau guru sekolah kayak guru agama apalah, pokoknya sami'na wa ta'na aja deh. Kalau bicara tentang karomah tuh luas sekali. Intinya itu karomah itu tidak bisa kita pikirkan secara manusia.
karena itu datangnya secara ajaib dan hanya orang-orang tertentu. Dalam artian di sini saya bukan orang pilihan atau orang apa, itu semua kehendak Allah kayak gitu. Saya juga banyak dosa juga, tetapi di sini itu menurut saya amazing karena pertama saya tidak pernah bertatapan langsung dengan orang-orang itu kecuali dalam mimpi kayak gitu. Dan yang paling saya pengenin, ustadz yang sangat pengen saya ingin bertemu langsung, bahkan mungkin kalau saya kebanyakan orang ketemu artis itu ingin foto, saya ketemu banyak artis nggak pernah mau berfoto, cuman ada satu yang pengen berfoto, yaitu dengan seorang ustadz, cuman belum sampai saat ini belum kesampaian, dan bahkan pengen mengikutinya nggak pernah sampai. Jangankan mau bertemu di kajiannya, dalam mimpi pun nggak pernah datang, meskipun saya hampir semua video dia saya tonton, nggak pernah dia ada dalam mimpi saya. Tapi orang-orang yang saya sebutkan tadi itu malah datang secara ajaib kayak gitu. Maka dari situ tapi menurut saya ya sampai saat itu juga bingung, karomah itu didapat siapapun lah yang punya karomah, karena amalan apa karena manusianya, ini yang belum terpecahkan dalam pikiran saya. Tapi selama saya pelajarin, praktekin, karomah itu bisa terjadi karena suatu amalan. Kan setiap orang punya amalan, apapun itu amalannya saya tidak tahu, yang penting amalan gitu. Disitulah kenapa orang-orang dulu gitu istilahnya yang sangat mempercayai, meyakinin, mentauhidin amalannya dia, menjadi banyak orang-orang sakti di zaman dahulu kala kayak gitu ya. Mungkin salah satunya karena dari situ juga. Mungkin kita sharing-sharing tentang sebuah karomah sampai di sini dulu, mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini, dan semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga jangan lupa share. Kenapa harus aktifkan lonceng notifikasinya? Agar kalian selalu update video-video terbaru saya yang akan saya sharingkan, dan semoga video-video yang saya buat ini mendapatkan ilmu untuk kalian yang belum tahu cara-caranya, atau mungkin kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak istighfar, sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.